Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suyudi Suartono. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengisi instrumen survei penilaian pada kondisi khusus di SMA tahun 2020. Untuk menjalankan aplikasi survei penilaian SMA, kita jalankan browser, kemudian pada alamat browser kita ketikkan bit.ly/survei penilaian SMA, kemudian kita klik enter. Maka tunggu beberapa saat akan tampillah tampilan utama dari aplikasi survei penilaian kondisi khusus di SMA. Setelah tampil, maka kemudian kita berikan username sesuai yang ada di panduan, misalkan Suyudi, kemudian passwordnya kita isikan sesuai password yang ada di panduan. Kita lanjutkan pilih petugas, selanjutnya klik masuk, maka akan ditampilkan dashboard dari petugas, yaitu ada video tutorial tentang bagaimana cara mengisi instrumen survei penilaian pada kondisi khusus di SMA tahun 2020. Apabila kita klik, maka akan dijalankan video tutorialnya. Kemudian ada menu untuk download panduan. Kalau kita klik lihat detail, maka akan ditampilkan panduannya. Kemudian ada download instrumen. Kalau kita klik detail, maka akan didownloadkan instrumen pelaksanaan penilaian pada kondisi khusus di SMA tahun 2020. Apabila ingin mendownload, tinggal kita klik tombol download. Kalau ingin mencetak, kita klik tombol print. Selanjutnya, menu input instrumen boleh kita klik dari yang tengah ini, boleh juga kita klik dari menu yang sebelah kiri. Demikian juga untuk unggah foto, bisa kita klik dari menu sebelah kiri yaitu unggah foto, atau kita klik pada menu yang di tengah yaitu foto bukti, kita klik lihat detail. Sementara untuk mencetak laporan, bisa kita klik lihat detail pada menu laporan atau kita klik cetak laporan. Misalkan kita klik untuk yang input instrumen terlebih dahulu, yaitu kita klik lihat detail atau kita klik menu yang ada di sebelah kiri. Cara mengisinya adalah apabila itu ingin sekolah yang baru, maka tanpa menginput dan tanpa memilih di sini. Kalau kita pilih, belum ada pilihannya karena belum pernah menginput. Tapi kalau pernah menginput, maka ada pilihan nama sekolah. Di sini apabila ingin menambah sekolah baru, langsung kita klik cari responden. Selanjutnya, kalau respondennya baru, maka langsung kita klik tampilkan instrumen. Setelah itu kita input datanya. Misalkan di sini identitas sekolahnya SMA Negeri 1A misalkan. Kemudian NPSN 123. Alamatnya misalkan alamat SMA A. Kemudian teleponnya misalkan 021 3744559. Dilanjutkan email atau website sekolah tersebut, misalkan sman1a kemudian @gmail.com. Dilanjutkan dari kabupaten mana, misalkan Bantul. Selanjutnya tinggal kita pilih provinsinya, misalkan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan untuk pengisian nama identitas respondennya, misalkan Suyudi, NIP-nya 199804131199021001, jabatan misalkan ini diisi guru, mungkin wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Nomor HP anggaplah 08122942452. Dilanjutkan email, misalkan suyudimawon@gmail.com. Selanjutnya akan ditanya tentang data guru dan tenaga pendidikan. Misalkan PNS-nya ada sebanyak 70,
non PNS anggaplah 10, kemudian untuk tenaga pendidikan misalkan PNS-nya 10, non PNS 5 misalkan. Nah, setelah ini tanpa menginput, ini pun tanpa menginput instrumen, boleh langsung disimpan. Nah, dengan demikian maka akan ada notifikasi bahwa data instrumen SMAN1A berhasil disimpan. Kita klik OK. Berarti kita sekarang sudah ada, kalau kita mau input instrumen pelaksanaan sudah ada pilihan. Selain input sekolah baru ada SMA Negeri 1A. Misalkan kita akan melanjutkan input yang tadi baru kita input identitas, maka kita pilih SMAN1A, kita klik cari responden. Di sini kita klik, baru kita pilih tadi yang sudah kita isi adalah responden dengan nama Suyudi. Tetapi apabila menginginkan tambah yang baru, maka ada dua cara. Boleh pilih nama responden ini kosong, kemudian kita klik tampilkan, maka di sini akan ditampilkan nama sekolahnya, tetapi respondennya kosong. Tetapi kalau kita memilih tadi SMAN1A, kemudian cari responden, kita lanjutkan Suyudi, kemudian kita klik tampilkan instrumen respondennya, maka otomatis di sini yang nama Suyudi akan ditampilkan. Kita tinggal melanjutkan. Tadi misalkan akan kita isi nomor 1, kita klik sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Misalkan kita baru ada 2 nomor yang kita isi, kemudian kita simpan, juga diperbolehkan. Maka akan ada notifikasi bahwa data instrumen SMAN1A berhasil diedit. Artinya apa? Kita mengedit data yang sudah ada. Kita klik OK. Maka kalau kita buka lagi, di sini kita pilih SMAN1A, cari respondennya, kemudian kita cari namanya Suyudi, kita tampilkan, maka otomatis data yang sudah kita isi baru sampai nomor 2 akan ditampilkan. Kita bisa melanjutkan. Tetapi apabila suatu saat ternyata datanya sama persis antara guru 1, guru 2, guru 3, maka untuk mempercepat proses, kita bisa mengganti namanya saja. Misalkan saya ganti dengan nama Budi misalkan, kemudian NIP-nya saya ganti 1968 04 14 19902 1002 misalkan. Kemudian jabatan guru, teleponnya anggaplah 081229424523 misalkan. Kemudian setelah itu emailnya misalkan Budi Mawon misalkan. Nah, kemudian ini data ini yang lain sama, karena dalam sekolah yang sama, maka boleh hanya diedit data identitasnya untuk responden, langsung disimpan. Maka otomatis sudah akan ada notifikasi bahwa data instrumen SMAN Negeri 1A berhasil disimpan. Kata-kata berhasil disimpan artinya apa? Artinya bahwa menambah data. Tetapi kalau berhasil diedit berarti mengedit data yang sudah ada. Kita sekarang tinggal klik OK. Maka kalau kita cari sekarang untuk sekolah SMA Negeri 1A tadi ada pilihan 2 sekolah. Ini boleh pilih salah satu. Misalkan kita pilih yang atas SMAN1A, kemudian cari responden, maka sekarang sudah ada 2 pilihan, satunya Budi, satunya Suyudi. Kalau kita klik yang Budi, kita tampilkan, maka akan ditampilkan data identitas responden untuk yang Budi. Kemudian isiannya tadi sama, karena ini satu sekolah. Ini untuk mempercepat proses pengisian, itu harapan dari kami. Untuk unggah foto, menu unggah foto, di sini diharapkan untuk gambar atau foto bukti dari dokumen perencanaan maupun pelaksanaan maupun dokumen hasil. Fotonya boleh berupa foto dalam bentuk PNG atau JPG, atau juga boleh dalam bentuk file PDF. Artinya apa? Apabila ternyata
bukti dokumennya itu dalam bentuk file PDF sehingga berlembar-lembar, maka boleh diunggah dalam bentuk PDF. Cara untuk mengunggah, kita tinggal pilih sekolahnya. Sekolah yang ini otomatis yang tampil adalah sekolah yang sudah diinputkan dari input instrumen. Jadi kalau nanti menginput 3 sekolah, maka di sini akan muncul 3 pilihan. Kemudian kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita pilih filenya. Filenya kita pilih, misalkan anggaplah ini gambarnya foto. Maka di sini kita double klik. Setelah tampil di sini nama yang kita pilih tadi, kemudian kita simpan. Akan ada notifikasi bahwa data foto dengan nama download PNG berhasil disimpan. Maka di sini klik OK. Maka akan ditampilkan gambar foto dari yang namanya download PNG tadi. Ini juga bisa dihapus apabila ternyata tidak sesuai dengan harapan. Contoh di sini saya klik hapus, maka otomatis fotonya akan dihapus. Sehingga foto yang sudah kita naikkan akan terhapus. Untuk menu selanjutnya yaitu tentang cetak laporan. Kita tinggal klik cetak laporan, kita pilih sekolahnya, kemudian di sini kita tinggal klik cetak laporan. Maka akan muncul di sini tulisan cetak laporan berwarna biru. Kita klik cetak laporan, maka akan ditampilkan laporan untuk pelaksanaan survei di SMA Negeri 1A tersebut. Kemudian akan ditampilkan berapa responden yang menginput perencanaan penilaian pada kredit khusus. Misalkan di sini indikator penilaiannya yang menginput ada 2 responden. Kisi-kisi di sini yang memiliki ada 2 responden dan seterusnya. Sementara tadi kita belum mengisi sampai nomor 24. Nanti otomatis akan terhitung sendiri oleh aplikasi. Demikian sekilas tentang aplikasi, bagaimana menginput instrumen survei penilaian pada kondisi khusus di SMA tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas. Maju bersama, hebat semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.